warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Mutia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren, Aceh. Saya dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada dengan fasilitator Ibu Umi Masruroh dan pengajar praktik Bapak Fadlullah. Saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, sehingga hanya murid dengan nilai bagus yang dikatakan pintar. Kondisi di kelas penuh ancaman dan hukuman sebagai cara mendisiplinkan murid dalam pembelajaran. Kelas terkesan menakutkan dan tegang karena masih kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid. Memberi materi hanya untuk menyelesaikan target pembelajaran tanpa melibatkan perasaan murid, kemampuan, dan bakatnya. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal dalam diri saya yang berubah. Saya menyadari bahwa perlunya memerdekakan pendidikan, membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik kemampuan anak, karena tiap anak memiliki gaya belajar yang beraneka ragam. Ya, put 5, 6, 8, guru, si guru, 7. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dunia anak adalah bermain. Pembelajaran pun hendaknya dilakukan dengan pola bermain. Pada masa kini, di mana keterampilan abad 21 memegang peran penting dalam pembelajaran dan pendidikan, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun murid sesuai zamannya. Seperti kita ketahui bahwa setiap orang ada zamannya, setiap zaman juga ada orangnya. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Sebagai pendidik, menjadi tugas kita untuk menuntun murid sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Akhirnya, saya mencoba menerapkan beberapa praktik baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang tua dan pendidik. Anak lahir dengan garis kodrat yang samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis kodrat yang samar-samar tersebut, sehingga anak menjadi manusia dengan tingkah laku yang berkarakter. Saya melakukan pembiasaan praktik baik berkarakter secara berkelanjutan untuk terus menebalkan kodrat positif anak. Merancang pembelajaran yang terpusat pada anak dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kodrat dasar anak adalah bermain. Saya memfasilitasi anak seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya memberi kesempatan menuntun anak agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan di akhir pembelajaran bersama-sama saling berbagi refleksi dan penguatan. Berbudi pekerti baik. Pendekatan emosional sangat bermanfaat agar kita bisa masuk ke dunia anak, menyelami tabiat dan kebiasaan anak, sehingga anak menerima kita sebagai bagian dari keseharian mereka. Pembiasaan baik mengajak anak untuk terus meneladani perilaku baik dan berbudi pekerti baik secara konsisten, sehingga anak mampu membedakan karakter baik dan karakter buruk. Demikian pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.